Cacon Logo. Kali ini aku mau collab sama YouTuber kondang. Pengen tahu nggak siapa? Intip terus ya. Nah, udah ketemu. Ini dia orangnya. Siapa? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya diundang, saya diajak collab sama si Caco Glogo. Gak tahu Glogo itu apa ya? Oke, langsung aja ya. Kita mau bahas apa sih? Terserah. Aku kan yang diundang, jadi aku menjawab apa sesuai pertanyaan kamu lah. Oke, pertanyaannya. Cerdas cermat? Ya, cerdas cermat, matematika juga bisa. Enggak, aku fisika. matematika goblok. Jangan ngomong goblok di depan saya. Saya tidak suka. Aku matematika nggak pinter, tapi kalau soal duit hitung-hitung itu jago ya. Apalagi kurang $1. Wah, Tapi masalah utang enggak. masalah utang inget dong. Inget. Oke. Kita tutup sih ya, terus langsung ke beliau. Kotak crop. Oke, yang pertama aku tuh mau tanya-tanya. Namanya siapa, Kak? Cantik banget, subhanallah. Subhanallah. Suaranya merdu loh. Kenapa nggak ikut Saya- akademi aja? Halo guys, saya Mila Official. Jangan lupa di subscribe juga channel Nah. saya. Dinyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa yang belum subscribe channel Caco Glogo di subscribe juga. Terima kasih. Jangan lupa di dislike. Netizen lo di dislike. Udah. Sekarang langsung. Kak, Apa? pertama kali ke Hong Kong. Pengalaman pertama kali ke Hong Kong. Oh, Rasanya nakoni. gimana? Nakoni. Biasa ya. Pertama di Hong Kong rasanya seneng Senang. karena suasananya enak di kota, karena saya kan dari desa ke kota gitu kayak orang katro, lihat di tingkat-tingkat ngono iki lho, biasanya delok jalan. Biasanya nih ngomong kan anane sawah ngono. Pertama di Hong Kong ya enak, lihat pemandangan yang wah, gedung mewah. Oh iya, kalau di desa kan biasanya yang tinggi-tinggi pohon, Yang pohon tinggi. cemara kiri kanan Yang kulihat tinggi. saja. Iya. Yang tinggi itu halu. Oh iya. Oke. Terus kok bisa kerja di Hong Kong? Bisa lah, Syarat-syaratnya? bisa lah. Nyatanya Maksudnya kan ada pertimbangan dari pihak keluarga. Mohon maaf, kakak bersuami? pernah. Aku si jiwa durung, dan ini pernah jadi. Pernah. Oh, oke. Terus berarti syarat-syaratnya ke Hong Kong itu, maksudnya prosedurnya bisa tolong apa ya? Bagi informasi lah gitu buat teman-teman yang pengen kerja di Hong Kong gitu. Gampang. Kalau saya karena pekerja melalui PT ya. Jadi sesuai aturan PT. Jadi ya kalau sudah menikah surat nikah komplit. Ya satu juga nggak apa-apa surat nikah itu, terus akte, KTP. Bentar. Surat Oh. nikah 1 juga nggak apa-apa, kalau 3 nggak apa-apa. Kan surat nikah ada 2 saya. Oh, Yang- mohon maaf aku jomblo dan belum menikah. Jomblo. Promosi. Oh iya, siapa tahu. Promosi. Jadi Oke, ini dilanjut, kalau ada yang mau Enggak, Jomblo. enggak, bercanda sayang. Tadi sampai akte ya, akte, akte. KTP, terus ijazah, terakhir ijazah SD juga nggak apa-apa, karena tidak diharuskan yang SMA atau kuliah sarjana, karena saya lulusan SMP, SMA pakai C, tapi SMA lulus sak saya pakai ijazah SMA. Udah, karena saya dulu masih ada suami, saya minta izin sama suami, saya minta izin sama bapak juga. Jadi pihak keluarga itu sudah mengizinkan. Jadi suami sudah tanda tangan izin. Dia kan dulu di Malaysia, jadi saya minta izin dia di Malaysia, terus di foto kertas, ditanda tangan di atas materai, terus fotonya di surat pernyataannya di foto sama di depan wajah.
Oh, Udah jadi beres. seperti itu. Mm-mm. Terus selama belajar itu butuh waktu berapa bulan sih? Saya kalau dibilang belajar di PT ya, Iya. Setahun. Tunggu PT. ditunggu di PT tidak lama sih. Saya di PT itu dari bulan berapa ya? Tapi kan saya nggak pernah masuk. Yang stay di PT itu paling 1 bulanan terus saya berangkat. Langsung dapet Yang job. yang riwa-riwi itu kan nggak jelas di PT belum ada job itu kan nggak pernah masuk sekolah, tahu sendiri kan. Sampai-sampai dinyinyirin dulu. Dibilang program diet Ya. guys. kan kan pas sebelum ada job itu kan nggak jelas, jadi ya saya sekolah yang benar-benar sekolah itu 1 bulan itu ya cukup singkat banget, sampai sini nggak bisa ngomong. sampai sekarang pun nggak bisa ngomong, bisanya ya ciao sana fan Si Comi. fan sek ya, yang penting sek. Yang penting sik. Terus nih, kan ngomong-ngomong dari proses masuk PT, belajar, Ya. selama di PT itu ada nggak sih kendala-kendala gitu? Banyak Banyak ya, ujian. ujian hidup itu pasti ada. Nah, Bahkan saya itu mau putus asa loh pas itu dulu kan saya sebelum dapat job itu kan pernah ada yang ngomong, karena berat badan saya dulu itu kan 90 kilo. 90 kilo. Dulu itu 90 kilo berat badan saya, bahkan lebih kayaknya 90 kilo. Itu ada yang ngomong, bahkan guru saya sendiri ngomong, katanya kamu itu susah cari majikan dikarenakan kamu kelebihan berat badan, katanya gitu guys. Ternyata Jadi ya udahlah, aku kayak hampir itu putus asa banget. Ya udah sebolehnya, kalau memang ada yang minat sama saya dibutuhkan sama majikan, apapun itu jobnya saya oke, gitu guys. Jadi syukur alhamdulillah, Allah itu maha segalanya. Jadi saya meminta kepada Allah, bahkan orang tua saya juga setiap hari aku minta doa dari orang tua. Pas bulan Desember, sebelum Desember apa sih? November. Bulan November tanggal 1 itu aku dapat job. September akhir dapat job. akhir aku bukan dapat job. September akhir aku interview majikan yang sekarang. Interview terus aku telepon itu bukan sama majikan, telepon sama agent. Dia ngomong yang penting kamu bisa kerja. Aku ngomong apa adanya, aku belum bisa bahasa soalnya saya ke sekolah baru 1 bulan, yang sekolah beneran yang itu. aktif. Yang aktif sekolah itu cuma 1 bulan, bahkan saya itu kayak Sujika aja belum hafal. Like you meng iki wis durung apal, belum bisa sama sekali. Perkenalan belum bisa Perkenalan sama sekali. itu sama sekali belum bisa, ya paling ngok dia makanya itu nilai itu aja udah. Nah, terus udah udah interview sama agent. Majikan nevermind lah. Yang penting kamu bisa kerja, aku ambil. Oke, ternyata alhamdulillah saya langsung ternyata ada yang mau gitu guys. Karena sebelumnya aku udah diomongi bahwa saya itu tidak laku karena berat badan berlebihan, katanya gitu. Ternyata nggak cuma cowok yang mandang fisik, tapi kerjaan juga ya. Tapi Iya, enggak. tapi Semua itu diatur sama Tuhan. Nyatanya tapi alhamdulillah saya langsung itu akhir November kok. akhir November. Ora, sadurunge November apa? Oktober. Akhir Oktober aku interview, awal September aku tanda tangan job, terus awal Desember aku berangkat ke sini guys. Jadi simpel banget sebenarnya, Singkat, padat, jelas. iya, makanya Penuh perjuangan. guys. Alhamdulillah tidak
belum sempat putus asa, udah Putus asa yang ditunda. udah dikasih jalan yang bagus. Jadi alhamdulillah sampai sekarang majikan masih baik ya, semoga baik terus sampai nanti pulang. Finish kontrak. Enggak, finish yang selanjutnya. Soalnya Oh, mau nambah yang ini? insya Allah masih betah di sini, jadi nggak tahu ya kenapa. Hongkong ditinggal maneman, orang ditinggal mantenane gagal. Terus Ya. nih Kak, masih mau nanya aku ya, masih mau kepo. Kakak tahu kan aku orangnya kepo, apalagi dengan urusan orang lain. Kok Terus- kameramu elek ya, Chan? Astagfirullahaladzim, dihina aku. Terus nih Kak, Kakak di sini berapa tahun? Di sini setahunnya Desember, berarti sekarang udah setahun lebih ya? Setahun lebih sekitar Mau 6 bulan. setahun setengah. HP-nya podo, Chan. Apa? HP-nya podo ngono. Terus sebelum jadi TKW, sebelum jadi babu go internasional itu ngapain aja sih? Wah, Jadi itu selebgram. Wah, itu. Wow. Ngorek masa lalu. Wah, itu perjalananku yang sesungguhnya itu sebelum saya jadi TKW. Ada tisu nggak sih? Ini panas nih. Panas hadedang. Jadi saya itu sebelum jadi TKW, cuma ngomong loh, Chan. enggak. Kok tahu kebiasaan ngomong? Saya sebelum jadi TKW itu karena saya sudah ditinggal suami kerja udah lama ya. LDR. NDR udah lama. Jadi suami saya kan sebelum saya pisah sama suami itu kerja di Malaysia. Jadi Sama-sama saya merantau gitu. bukan, aku belum merantau. Ya masih di rumah, ditinggal Di merantau. rumah, aku sama anak di rumah. Jadi pekerjaan saya di rumah itu selain ngurus anak itu saya dulu all shop ya. Oh, jualan offshop. Nama offshopnya apa? Aku pernah tahu. Mila all shop. Mila all shop. Iya, Mila all shop dulu, Mila all shop. Iya, Ya iya. sekarang Yang sebenarnya lagi istirahat aja. Eman-eman sih sebenarnya ditinggal karena sudah lama di all shop itu. Lah, tak terus deh ceritanya. Lah terus pekerjaan all shop sambil apa sih? Saya jualan all shop itu bukan cuma all shop, jadi saya itu bantu orang tua kayak juga. merambah ke, maksudnya nyabang gitu, nggak cuma jualan, bantu orang tua. Pernah jadi guru TPK? Kok kamu tahu? Kan Tahu. aku belum ngomong. Kan kita sepete. Oh enggak, kan aku dukun. Bukan, aku kan dulu kan sebelum aku jadi guru, sebelum aku ngajar di itu kan aku dulu pernah, sebelum aku jadi menikah, aku sekolah itu aku udah ngajar Oh, dari banyak dulu, dari remaja. dari dulu udah pernah bantu di situ. Terus aku punya suami, istirahat sebentar, terus aku ngajar lagi. Udah punya anak Aska umur berapa ya, wes gede, udah besar, anak saya udah besar, terus saya ngajar lagi di situ. Terus sebenarnya masih pas mau berangkat masih ngajar sih, kan pas di PT kan masih Oh ya, sering libur berangkat Sering PT libur, karena aku masih ada tanggungan itu, nggak bisa ngajar. kebagian, nggak bisa ngambil jatah piket waktu itu kan. Aku masih inget terus. Terus nggak usah diceritain, menyakitkan. Soalnya orang mah belengin yang PT guys. Nggak mau pengalaman sia-sia. Yang nggak sia-sia sih dapat pelajaran. Terus anakku mana sih? Terus apa lagi ya? Terus enaknya jadi TKW itu apa sih? Terus Enaknya apa? jadi TKW itu apa sih? Nikmatnya jadi TKW
ya kita nikmati sendiri, saya menikmati. Nikmatnya Apa jadi ya? TKW, kita yang kerja, tetangga yang hitung gajinya. Iya. Sebenarnya kenikmatan itu kita sendiri yang nyiptain, bukan ada kenikmatan dari orang lain. Jadi nggak diperhitungkan dari oh ini nikmat begini gini gini. Iya, jadi kenikmatan itu sebenarnya ya bukan terpaksa ya. Apa ya? Apa ya? Kenikmatan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iya, masalahnya itu kenikmatan di sini itu sebenarnya kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan. Menikmati hal yang seharusnya itu tidak nikmat. Tidak nikmat karena apa, di sini itu kita apa ya? Ikut orang, Jauh dari keluarga. dari keluarga. Apa, menahan kerinduan sama Iya. keluarga. Ya jadi sedih deh. Nggak ada tisu, jangan nangis ya. No, No. saya no nangis. Anti nangis club. Terus nih apa ya? Aku lupa mau tanya apa, lari. Terus mau setelah misal kakak di sini sampai 6 tahun 3 kali kontrak, pulang mau bikin usaha atau menikmati hasil kerja saja, atau Kalau saya tipe orang yang suka bisnis ya. bisnis? Jadi saya harus ada usaha, Ya, buat pegangan. walaupun itu kecil ya harus ada usaha, karena keluarga saya juga bidangnya di situ. Tidak ada keluarga saya kan bukan keluarga sarjana, Bukan keluarga guru-guru gitu guys. Jadi bukan keluarga PNS. keluarga saya itu kan kebanyakan dagang ya, bapak ibu saya juga dagang di rumah. Jadi saya keturunan mungkin suka di bidang bisnis, jadi ya harus ada bisnis ya. Makanya saya mau nambah kontrak itu belum ada modal buat bisnis. Makanya saya mikir nanti kalau udah ada ada modal tambahan bisnis, ya kalau udah kan udah Bisa ya, menikmati hasil jerih payah sekaligus menyalurkan hobinya mantap guys, hobi jadi pengusaha. hobinya nyinyir. Aku merasa tersindir. Terus nih tanggapan kakak, kan biasanya TKW itu dipandang rendah. Oh kerja ning kono, pacaan ini. Iya, Tanggapan saya tahu. banyak hal negatif gitu loh yang melihat seorang TKW. Bahkan ada yang nyinyir. Pernah aku dinyinyirin, dadi babu kok bangga. Iya, gitu. sebenarnya bangga aja sih. Kalau saya bangga, harus bangga. Karena kita itu di sini kerja jadi payah kita sendiri, kita yang nanggung resiko, nanggung beban pikiran. Bukan, kita di sini itu bukan capek masalah body aja ya guys. Jadi kita itu kadang capek pikiran, capek hati juga. Tapi di balik itu semua saya mempunyai ketenangan hidup, Menemukan jati diri yang Ya. sesungguhnya. Jadi makanya saya di sini masih betah, karena saya di sini punya ketenangan. Saya mengambil hikmahnya kesendirian di sini. Jadi di Banyak sini pelajaran di sini tidak ojo ngurusi wong liya, jangan mengurusi orang lain. Mengurusi diri kita dulu, baru kalau udah kita udah care sama kita sendiri, baru ngurus orang lain. Itu prinsip saya. Udah. Kayak lagunya Abah Lalai, Yang gimana itu? ora usah ngurusi urusannya wong liya. Gak usah, soalnya saya mengurusi urusan saya sendiri aja kadang males guys. Jadi ya gimana mengurusi orang lain, malah kasihan nggak keurus. Suami wera tak urusi, makanya aku tiga. Suami Vera dulu siapa mana netizen. Pedes jeru. Pernah nggak sih dinyinyirin jadi TKW semenjak kerja ning Hongkong terus jadi ngene sih. Maksudnya hal-hal negatif itu pernah nggak sih? Pernah lah.
kemarin itu aku pernah collab sama Sandro, Pak Sandro. YouTuber kondangnya Hongkong. Halo, Saya kapan-kapan ajak aku ya. kemarin kan saya pernah collab sama Pak Sandro. Pertama ketemu langsung collab. Bahkan itu bukan satu kali aja collab sama dia kayaknya aku. Iya, berapa kali gitu. Tanggapan orang itu pasti banyak yang negatif, pasti sudah saya siapkan itu. Siap mental ya. Sudah saya Biar siapkan nggak kena omongan orang. Kalau menurut saya, bagaimanapun tanggapan orang lain, mau sekotor apapun tanggapan orang lain, yang penting orang tua saya itu tahu bahwa saya itu tidak sekotor itu, gitu. Jadi saya itu fokus ke keluarga saya. Jadi kalau misal orang lain ngomong, oh dia itu di sana sama ini, dia itu di sana kayak gini, dia itu gini, saya itu ya mau ngomong serendah-rendahnya itu sudah biasa, karena saya itu sudah biasa direndahkan. Jadi nggak kaget gitu ya. Ambil hikmahnya dari situ. Iya, malah saya itu suka rendahkan saya serendah-rendahnya sampai tidak ada yang merendahkan lagi. Wah, mantap. Wes, takon apa nih? Masih banyak sih sebenarnya, tapi lupa mau tanya apa. Wes, Ini apa? seputar kehidupan udah, seputar cita-cita udah, seputar statusnya apa Kak? Statusnya kemarin digantung, sekarang mati. Oh, udah ada peningkatan. Kemarin digantung, sekarang mati. Jangan ini. Oh, nauzubillahi min dzalik. Kemarin digantung, sekarang udah apa? Kayak Udah. pemean we digantung. Kemarin digantung, sekarang udah apa sih ngarannya? Apa? Wes resmi, sudah resmi. Jadi sudah bebas saya kan. Sudah, maksudnya bukan bebas di semua hal ya. Ada batasannya. Kira apa sih rasa batas sih? Batas siram. Terus ada pesan-pesan buat teman-teman nggak yang misalkan kan ada nih sekarang kan lagi apa ya, COVID gini, terus masih ada teman-teman yang di PT tuh pengen terbang. Maksudnya pesan-pesannya itu apa buat teman-teman di PT? Teman-teman yang di PT apa teman-teman yang sudah di sini? Semuanya, semua kalangan, mau di PT, mau di sini, ataupun yang pengen ke sini tapi belum masuk PT. Gara-gara Mbak Kor. Buat teman-teman saya yang masih di PT, tetap semangat dan pasti itu ada jalan keluarnya. Pasti nanti ada waktunya kalian lolos dari perjuangan, karena semua itu butuh proses. Ya intinya semangatlah, jangan putus asa dulu sebelum terlambat. Iya, jangan putus asa. Dia dulu sempat putus asa tapi nggak. Jangan putus asa dulu sebelum sukses. Jadi dicoba dulu. Ya, dicoba dulu sampai berhasil. Kalau belum berhasil jangan sampai putus asa. Okay? Jadi buat teman-temanku yang udah di sini, tetap semangat. Buat kalian tetap jaga kesehatan. Fokus ke kalian pribadi, karena sekarang itu di sini parah lagi ya guys, masalah COVID itu datang lagi. Jadi semoga kita juga diberi perlindungan sama Tuhan, diberi kesehatan. Jadi semangat buat yang di sini. Jaga nama baik juga, nama baik keluarga. Waktunya diisi dengan yang positif. Jangan sia-siakan waktunya di sini. Jadi mumpung masih ada waktu, digunakan sebaik-baiknya. Oke. Terus pesan yang buat pengen ke sini tapi belum kesampaian, belum sempat masuk PT. Ya, kalau itu
sebenarnya niatnya kita, kalau kita udah niat itu nanti apa ya, kalau pesan itu saya belum bisa ngasih pesan buat yang belum itu, soalnya itu belum ada keniatan buat kerja kayaknya yang belum masuk PT. Cuma Kalau pengen. iya, kalau udah ada niat pasti dia udah masuk PT. Kalau itu belum bisa ngasih pesan ya, pesannya kalau memang pengen jangan takut, karena di sini itu belum tentu ya guys, karena belum tentu di sini itu katanya ada yang ngomong majikan galak apa, kerja itu sama aja menurut saya, tergantung kita yang jalani gimana ya, kita menghadapinya gimana. Jadi jangan takut lah, intinya di sini itu enak kok, enak. Yang penting tetap jaga diri. Enak guys, di sini itu enak, kerjanya enak banget. Tapi minggu dolan. Minggunya itu libur, Senin sampai Sabtu itu anggap aja kita nunut di rumahnya wong. Nunut mangan. Nunut Kerjaane ngosek WC, gajine UMR luwih gede. Saya nggak ngosek WC, nggak tak kosek, tak los tok. Dilap. Wes nak takon apa Oke. nih? Durasinya piro iki mau? Wes akeh lho. Oke, sekarang aku mau bikin challenge, bikin dia mumet. Jawab pertanyaan aku secara cepat, jujur, adil dan makmur. Oke. Oke. Kayaknya abu-abu ini bermaem. Poso. Oh iya, aku enggak. Soalnya aku ditanya orang puasa. No, I'm Filipin. No, I'm Dosa. Filipin. Oke, Kak, aku sekarang mau tanya sama Kakak. Ya. Kalau disuruh milih gaji gede sama gaji kecil, milih apa? Ya, milih gaji gede lah. Alasan? Ya, duit enak. Gaji gede tapi kerjaan ribet majikan Mafan, apa gaji kecil tapi enjoy? Gaji gede majikan enjoy. Nggak ada. Ya, gaji standar nggak masalah, yang penting kita fair sama majikan. Udah itu. Nyaman. Nomor Nyaman. satu nyaman ya. Terus kalau misal status kakak saat ini kan bebas, free, aku nggak mau menyebut merek. Bebas. Ada yang deketin brondong sama yang deketin tapi lebih dewasa, durian sawit. Milih mana? Oh, aku tahu, ada hati yang harus dijaga. Ya saya milih yang lebih dewasa lah. Durian sawit, duda keren, sarang duit. Yang penting itu kalau umur itu nggak masalah, yang penting otaknya itu otak dewasa udah. Percuma ya umurnya tua, Tapi otaknya kiranya anak TK. yang penting itu kedewasaan itu sikapnya itu dewasa, bukan umur tapi sikapnya dewasa. Udah itu. Itu terus apa lagi ya? Pak, Milih hemat makan apa hemat duit? kalau makan kayaknya nggak bisa hemat. Hemat duit. Hemat duit. Hemat duit alasan? Kalau duit itu kalau saya itu lebih mentingin makan. Kalau disuruh milih makan atau duit itu mending saya tidak kelaparan daripada saya kelaparan tapi duitnya banyak. Ujung-ujungnya duitnya habis. Nah, soalnya kalau udah lapar itu apa aja mau dibeli guys. Terus ini terakhir tapi nyinggung nggak ya? Aku kok takut tersinggung. Nggak ada yang nyinggung. Nggak ada yang nyinggung Nggak ya? apa-apa lah, ini kan channel kita, jadi channel kamu, jadi bebas lah kamu mau ngapain. Oh Mau ya, nanti bebas, kan kalau yang mau- dinyinyirin Kalau netizen ada aku. yang tersinggung juga alhamdulillah, kalau nggak ada malah harus ada yang tersinggung. Kita itu butuh netizen. Oh iya, buat semangat. Oh, nyinyiranmu semangatku. Iya, butuh netizen kita. Kalau disuruh banyak teman vibe negatif apa dikit teman vibe positif?
banyak temen self negatif. Why? Aku butuh keributan. Aku suka keributan. Suka keributan. Info geger geden guys. Jadi aku itu terkenal banyak temen. Iya tahu sih. Jadi siapa sih yang nggak kenal Mila? ya, jadi banyak temen tapi kadang suka ribut. Udah biasa. Jadi saya milih banyak temen. Oke. Banyak masalah. Jadi aku tuh udah biasa ada masalah. Jadi pengen punya masalah yang gede tapi bisa menyelesaikan. Di Pegadian. Atasi masalah tanpa masalah. Kok kamu tahu sih di Pegadian? Gede kayak ginjal. Sama emang. Oke, terima kasih buat Kakak Mila Official. Buat waktunya udah mau nanya-nanya lagi. Wah, sih kepo banget aku kayak Dora nanya mulu nggak ditanya balik. Cuek. Nanti kamu akan saya tanya di channel saya. Ditantang, menantang Cacun Blogo. Mila Official menantang Cacun Blogo. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Kakak Mila yang telah meluangkan waktunya. Udah atur jadwal dari berapa minggu? Oh, 1 tahun 2 bulanan. Tenan, lah wong terbangnya pakai suka bercanda. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Mila Official. Harus nggak subscribe dosa tak cegat perapatan. Subscribe juga channelku, like, komen, loncengnya diaktifin. Males. Astagfirullahaladzim, laknat banget ini orang. Intip terus video-video aku. Kadang jalan-jalan tapi ini lagi nggak suka jalan-jalan, sukanya jalanin aja dulu. Percuma kita jalan kalau tidak pernah sejalan. Percuma kita bersama tapi tidak ada tujuan untuk menua bersama. Oke guys, bye-bye. Jangan sedih, aku nggak punya tisu. Bye-bye dulu, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.